Pengertian bahasa. Jika suatu bahasa masih diragukan, maka ada sistem lembaga terorganisir dan disepakati secara umum untuk menghasilkan metode pembelajaran yang digunakan sebagai penyaji saat berkomunikasi. Pada era ini dan dulu, bahasa sudah menjadi alat utama dalam penyeluruhan kepercayaan, nilai, dan moral termasuk pada seni dan religi. Secara umum, pengertian bahasa berkaitan dengan budaya dan pola pikir dari masyarakat, sehingga bahasa dapat terhubung dengan pola pikir setiap orang melalui lisannya sendiri. Dari adanya bahasa ini, terjadi pewaris budaya secara turun-temurun. Jika di atas merupakan pengertian bahasa secara umum, maka di bawah ini akan dijabarkan pengertian bahasa menurut para ahli yang telah mengetahui beberapa makna dari bahasa yang muncul sesuai dengan survei mereka peroleh. Pengertian bahasa itu sendiri dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Keraf dari Smarafradipa. Jika bahasa diartikan oleh para ahli, maka menurut Keraf suatu pengertian bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota pada masyarakat berupa simbol bunyi yang menghasilkan alat ucap dari manusia bersifat arbitrer. Yang menurut Santoso. Sedangkan menurut Santoso, bahwa pengertian bahasa merupakan suatu bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia yang dilakukan tanpa sadar sehingga membentuk pola bahasa sesuai dengan dialek tiap karakter manusia itu. Yang ketiga, kamus linguistik. Bahasa adalah sistem lembaga bunyi pada arbitrernya, digugus fungsikan oleh para anggota masyarakat sebagai cara bekerja sama dalam mengidentifikasikan diri dalam mencari pola interaksi ke sesama manusia. Kemudian, fungsi bahasa yang harus diketahui. Bahasa juga memiliki fungsi dan manfaat untuk penggunaannya. Fungsi dari bahasa itu sendiri alat komunikasi penting dalam hidup dalam lingkungan masyarakat. Kedua peran komunikasi dalam suatu percakapan tentu akan sangat penting, maka diperlukan adanya kerjasama dalam menunjukkan siapa yang akan menjadi lawan bicara secara fasik maupun psikologis. Untuk itu, fungsi utama bahasa itu sendiri adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, sebagai alat untuk berpikir, sebagai alat penyeluruh arti kepercayaan di masyarakat, sebagai metode pembelajaran pada lingkungan bahasa itu sendiri, dan masih banyak lagi fungsi bahasa secara umum dalam kehidupan sehari-hari tiap manusia. Kemudian, karakteristik bahasa. Telah disebutkan di atas bahwa bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi sifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lembaga dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan, meskipun bersifat arbitrer, tetapi juga konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lembaga dengan yang dilambangkan. Dia akan mematuhi misalnya lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas bercetak yang dijilid, dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain, sebab jika dilakukan berarti tidak telah melanggar konvensi. Itu bahasa. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat suatu satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Bahasa bersifat dinamis.
Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan. Perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja: fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga dengan bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instingtif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi.